Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Efesus 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Sahabat Kristus, firman Tuhan mengajarkan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Beberapa penyebab orang menjadi sakit hati yaitu adanya harga diri yang terusik, kebenaran diri sendiri yang tidak cocok dengan orang lain, atau adanya perasaan saya benar dan dia yang salah. Namun firman Tuhan juga mengajarkan jurus rendahkanlah dirimu untuk mengatasi sakit hati. Rendahkanlah dirimu ini tidak sama dengan rendah diri. Kalau rendah diri artinya minder. Rendahkanlah dirimu mengandung makna bahwa orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ketika harga diri kita terusik, daripada kita mengambil keputusan yang salah dan menjadi tersinggung, bukankah lebih baik kita berkata, biarlah dia saja yang menang, saya yang kalah tidak apa-apa. Bagaimanapun juga dia saudara saya. Betapapun perseteruan atau perselisihan dengan saudara sendiri atau saudara seiman tidak akan ada untungnya. Kalau kita yang menang, tetap akan ada luka yang tidak akan terselesaikan. Buat apa kita mempertahankan gengsi demi predikat saya yang menang, saya yang benar, dan saya yang berhak, atau saya yang lebih rohani dari dia? Kalau sesama hamba Tuhan bertengkar hingga saling menuntut di pengadilan, bukankah yang dicemarkan adalah nama Tuhan? Buat apa saling menuntut? Bagaimanapun, gereja yang megah atau organisasi yang besar tidak akan kita bawa ke sorga. Bahkan gelar pendeta sekalipun tidak akan ada artinya di kerajaan sorga. Lalu buat apa rebutan jabatan? Beberapa waktu lalu, dengan tidak bisa dihindarkan, saya terpaksa harus berselisih paham dengan seorang teman baik. Kami berbeda pendapat cukup tajam, bahkan sampai saling sindir dan saling serang di sebuah grup WA. Saya merasa pendapat saya benar dan sudah banyak membantu keperluan organisasi pelayanan yang kami ikuti. Sementara dia merasa bahwa saya terlalu mengikuti perasaan yang sensitif. Kami pun berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Sampai akhirnya di satu titik, saya merasa, buat apa saya berdebat dengan dia? Bagaimanapun kami ini saudara seiman. Bagaimanapun tidak layak untuk saling menyalahkan. Buat apa saya membuktikan diri tentang kebenaran saya? Buat apa saya meraih predikat yang paling baik, senior, atau paling rohani, tapi dengan cara menjatuhkan orang lain? Akhirnya, saya pun memutuskan untuk meminta maaf dan mengundurkan diri dari grup WA tersebut. Saya pun merasa lebih tenang, lebih damai sejahtera, dan lebih ringan tugas saya dalam melakukan tugas yang dipercayakan. Entah siapa yang benar dan yang salah, saya tidak peduli lagi. Ketika saya memilih untuk belajar merendahkan diri, ada banyak pertolongan Tuhan yang saya terima tanpa saya duga. Berkat Tuhan satu persatu mulai terbuka untuk saya, baik berkat rohani maupun jasmani dan materi. Mari kita belajar untuk merendahkan diri satu dengan lainnya. Orang yang merendahkan diri itu tidak punya hak yang berlebihan, tidak perlu menulis status yang bersifat kejengkelan dan sakit hati di media sosial. Orang yang merendahkan diri rela dianggap kalah demi saudaranya yang menang. Dia juga rela dianggap gagal demi keberhasilan orang lain. Dia pun rela dianggap sesat demi orang lain yang dianggap benar dan lebih rohani. Orang yang merendahkan diri rela berada di bawah demi saudaranya yang berada di posisi puncak. Sahabat Kristus, bukankah Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau diundang ke satu pesta, duduklah di tempat yang kurang terhormat. Percaya saja, satu kali bila Tuhan berkenan, maka orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan.
Semua terjadi dalam waktunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu kami terima pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan untuk kami memiliki hati dan karakter yang mau merendahkan diri, yang meninggalkan gengsi kami, yang melepaskan hak pribadi kami, dan melupakan segala sesuatu yang membuat kami dianggap terhormat atau dianggap paling benar, paling baik, dan sebagainya. Hari ini kami mau belajar untuk merendahkan diri, membuat orang lain lebih utama dari diri kami sendiri, bahkan membuat nama Tuhan lebih dimuliakan di dalam kehidupan kami, melalui tingkah laku kami, melalui karakter kami, melalui kehidupan kami yang menyediakan diri untuk lebih rendah dari orang lain. Ampuni kalau selama ini kami mempertahankan hak kami, mempertahankan gengsi kami, mempertahankan situasi kami yang minta dihormati, minta dihargai, atau minta dianggap benar, bahkan dianggap menang, dan sebagainya. Kiranya kami boleh menjadi pribadi yang mau mengikuti keteladanan Kristus dalam kehidupan kami, yang rela untuk ditampar pipi kiri dan memberikan pipi kanan, yang rela untuk diberikan tempat yang tidak terhormat supaya orang lain yang lebih terhormat. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melangkah sepanjang hari ini. Kiranya kebaikan-Mu, keajaiban-Mu menopang kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar untuk merendahkan diri, menanggalkan ego kita, meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita dihormati atau dihargai, tapi belajar untuk merendahkan diri, membuat orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Sama-sama kita belajar. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.